Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Aulia Octavia di mata kuliah Matematika Terapan ketiga. Baiklah, kita telah masuk ke pertemuan ketiga, yaitu turunan parsial order 2. Nah, apa itu? Nah, ini akan kita kaji ya. Perhatikan fungsi berikut. Jika Z ini adalah fungsi dua variabel dengan Z sama dengan 3x kuadrat tambah 4x kurang 5y kuadrat. Nah, berapa turunan parsialnya terhadap X? Turunan parsialnya terhadap X adalah 6x ditambah 4 dikali Y, karena turunan X di sini adalah 1 ya. 4 dikali Y dikurang 0. Di sini nggak ada X, maka turunannya adalah 0. Nah, turunannya terhadap Y ini adalah 0 ditambah 4x dikali 1, 4x dikurang 10Y. Nah, perhatikan pada turunan pertamanya terhadap X ini masih ada variabel Y di sini. Dan turunan pertamanya terhadap Y ini juga mengandung variabel lain, yaitu variabel X di sini. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah bisa kita diferensialkan sekali lagi? Nah, coba kita bahas dulu. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, jika kita perhatikan fungsi turunan parsial pertama terhadap variabel X, kita telah mencarinya, yaitu hasilnya adalah 6x ditambah 4y. Nah, jika kita diferensialkan terhadap X, ini kita diferensialkan terhadap X, apa yang terjadi? 6x diturunkan sama dengan 6, ini turunannya terhadap X sama dengan 0. Maka turunannya terhadap X ini adalah 6. Dan jika kita diferensialkan terhadap Y, akibatnya ini menjadi 0, ini sama dengan 4. Y hasilnya sama dengan 4. Nah, perhatikan notasinya. Ini do per do X dari do Z per do X. Ini dapat kita tulis notasinya sebagai turunan kedua dari Z terhadap X. Ini artinya sama dengan turunan kedua Z terhadap X. Nah, kalau ini bisa kita tulis sebagai turunan kedua Z terhadap X dan Y. Ya, terhadap Y dan X. Y duluan, baru X. Nah, selanjutnya kita bahas yang turunan parsial yang pertama terhadap variabel Y. Kita telah mencarinya, hasilnya adalah 4x kurang 10y. Nah, jika kita turunkan terhadap X, hasilnya sama dengan 4. Dan jika turunkan terhadap Y, hasilnya adalah min 10. Nah, ini adalah turunan kedua dari Z terhadap X dan Y. Ini adalah turunan kedua Z terhadap Y. Nah, dari kasus ini dapat kita simpulkan, yang pertama, do per do X dari do Z per do X, ini bisa kita tulis sebagai do kuadrat Z per do X dikuadratkan. Hati-hati ya, yang dikuadrat yang pertama itu beda. Yang pertama setelah do baru dikuadratkan, kalau yang kedua setelah X baru dikuadratkan. Ini artinya adalah turunan parsial order 2 terhadap X. Nah, yang kedua, do per do X dari do Z per do Y, ini sama dengan do per do Y dari do Z per do X. Sama dengan do kuadrat Z per do X do Y. Jadi ini sama ya, mau X yang dahulu atau mau Y yang dahulu, dia artinya sama, yaitu turunan parsial kedua terhadap variabel X dan Y. Dan yang ketiga, do per do Y dari do Z per do Y, ini sama dengan do kuadrat Z per do Y kuadrat, yaitu turunan parsial order 2 terhadap Y. Nah, coba kita masuk ke contoh yang pertama. Jika Z kita ini adalah 5x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat Y ditambah 4y pangkat 3. Tentukanlah turunan parsial pertama dan keduanya. Nah, dari sini dapat kita cari turunan pertamanya terhadap X adalah 15x pangkat 2 ditambah 3 dikali 2, 6x dikali Y ditambah 0. Jadi 15x kuadrat ditambah 6xy. Nah, ini jika kita cari lagi, turunannya terhadap X adalah 30x ditambah 6y. Nah, turunan parsialnya terhadap Y adalah ini sama dengan 0 ditambah 3x kuadrat dikali 1, berarti 3x kuadrat ditambah 12y kuadrat. Dan jika kita turunkan kembali terhadap Y, maka diperoleh 24y.
Nah, untuk mencari turunan keduanya terhadap X dan Y, ini bisa kita dari sini aja, atau ini juga boleh. Kalau ini berarti kita turunkan lagi terhadap Y, kalau ini kita turunkan kembali terhadap X. Ini kita pakai ya, kita turunkan yang ini terhadap X, maka diperoleh 6X ditambah 0, maka diperoleh 6X. Nah, itu contoh yang pertama, gampang ya. Kita masuk ke contoh yang kedua. Jika Z sama dengan X kali cos Y dan dikurang Y cos X, maka tentukanlah turunan pertamanya dan turunan keduanya. Untuk turunan yang pertama, kita cari turunan pertamanya terhadap X. Ini 1 dikali cos Y dikurang Y dikali turunan dari cos X adalah min sin X. Min dikali min, makanya ketemu plus sini, cos Y tambah Y sin X. Ini kita turunkan kembali hasil ini terhadap X, maka diperoleh Y cos X ya, karena di sini 0 ditambah Y dikali turunan sin X adalah cos X. Nah, kita turunkan Z ini terhadap Y, apa yang diperoleh? Maka diperoleh ini terhadap Y, X dikali turunan cos adalah min, berarti min sin Y dikali X, min X sin Y, dikurang turunan dari Y, ini 1 dikali cos X, itu min cos X. Nah, kalau kita turunkan kembali ini terhadap Y, maka diperoleh ini turunan terhadap Y, min X dikali cos Y, berarti min X cos Y dikurang 0, maka peroleh min X kali cos Y. Nah, turunan keduanya terhadap variabel X dan Y, kita turunkan ini terhadap X, maka diperoleh ini turunannya min 1, min sin Y dikurang turunan dari cos X adalah min sin X, min sin Y ditambah sin X. Nah, sekian dulu pertemuan ketiga kita kali ini tentang turunan parsial OD2. Semoga dapat dipahami apa yang telah saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.